Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu berharap kalian tetap sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi resensi. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang materi resensi untuk kelas 11 semester 2. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran resensi kali ini adalah sebagai berikut. Ada dua pasang KD. Yang pertama, 3.16 membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Kemudian 4.16 menyusun sebuah resensi dengan memerhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. 3.17 menganalisis kebahasaan resensi setidaknya dua karya yang berbeda. Dan 4.17 mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang sudah dibaca. Selanjutnya, pemetaan materi. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari dalam pembelajaran kali ini. Selanjutnya, definisi resensi. Jadi, resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya. Nah, karya yang dinilai ini dapat berupa buku, novel, karya seni, bisa film atau drama. Nah, resensi ini juga disebut sebagai ulasan. Sedangkan pembuat resensi itu disebut sebagai resentator. Nah, untuk menjadi sebuah resentator harus memiliki pengetahuan yang memadai, terutama berhubungan dengan isi buku yang akan diresensi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita belajar tentang meresensi sebuah buku atau novel atau kumpulan cerita pendek. Selanjutnya, tujuan dari resensi. Tujuan resensi adalah memberikan informasi kepada masyarakat akan kehadiran suatu buku. Apakah ada hal yang baru dan penting atau hanya sekedar mengubah buku yang sudah ada. Nah, di dalam sebuah resensi, kelebihan dan kekurangan buku itu adalah objek dalam resensi, tetapi pengungkapannya harus merupakan penilaian yang objektif dan bukan menurut selera pribadi si pembuat resensi. Jadi di sini jelas ketika kita meresensi harus seobjektif mungkin. Nah, umumnya di akhir ringkasan nanti terdapat nilai-nilai yang dapat diambil dari sebuah buku yang diresensi. Nah, unsur-unsur resensi yang pertama ada judul resensi. Kemudian yang kedua ada identitas resensi. Ketiga ada pendahuluan. Keempat ada isi resensi, ini nanti mencakup kelebihan dan kekurangan. Dan yang kelima adalah penutup. Selanjutnya adalah contoh resensi. Kita mulai dari judul. Salah satu novel yang akan kita resensi yaitu resensi novel Hujan karya Televier. Kemudian identitas resensi. Nah, di dalam identitas resensi ini mencakup judul buku,
pengarang, penerbit, kota terbit, tahun terbit, kemudian tebal halaman, ukuran, dan berat buku. Selanjutnya adalah bagian pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan ini biasanya berisi biografi singkat tentang pengarang. Kemudian isi resensi. Isi resensi ini berisi sinopsis singkat tentang buku yang akan kita resensi. Berikutnya ada kelebihan. Jadi di dalam resensi ini memuat kelebihan buku yang kita baca. Di sini cerita di dalam novel ini sangat menarik. Alurnya tidak membosankan dan sudah sesuai dengan jalan cerita, sehingga pembaca mudah larut dalam suasana, seolah-olah ikut merasakan kejadian dalam cerita. Nah, ini masuk di dalam kelebihan. Selain kelebihan, juga terdapat kekurangan. Nah, di sini kekurangannya ada tokoh lain yang diceritakan sebagai gadis lemah yang bergantung kepada Maryam. Kemudian di dalam novel ini juga dikisahkan tentang teknologi yang sangat canggih yang kadang berada di luar nalar manusia. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan. Nah, selanjutnya adalah bagian penutup di akhir. Nah, di bagian penutup ini berisi tentang penutup dari resensi. Jadi terlepas dari kekurangan dalam novel, saya sangat puas membaca novel ini. Sehingga novel ini layak untuk dibaca. Di akhir novel juga terdapat kalimat yang sangat menyentuh sebagai penyemangat. Nah, jadi di dalam penutup ini ada hikmah yang bisa diambil dalam buku tersebut. Nah, ini ada kalimat yang saya kutip di akhir dalam novel Hujan. Bukan melupakan yang jadi masalahnya, tapi menerima. Barang siapa yang bisa menerima, maka dia akan bisa melupakan. Hidup bahagia. Tapi jika dia tidak bisa menerima, dia tidak akan pernah bisa melupakan. Nah, ini adalah hikmah yang sangat baik. Baiklah anak-anak, terima kasih. Semoga kalian bisa memahami tentang materi resensi. Nanti untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca buku teks pembelajaran atau membaca contoh-contoh resensi yang ada di internet. Selamat belajar anak-anak. Demikianlah tadi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat dan komitmen terhadap tugas kalian sebagai pelajar. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.